Akulaku, Kredivo, Shopee, EasyCash, Kredit Pintar, dan lain-lain auto lunas jika kalian tidak sanggup bayar pinjaman di aplikasi ini. Kenapa bisa demikian? Ya, simak saja video ini sampai selesai. Kita akan bahas mengenai hal itu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan bahas tentang gagal bayar pinjaman online di Akulaku, Kredivo, Shopee, EasyCash, dan lain-lain yang kalian nggak mampu bayar itu auto lunas. Kenapa bisa seperti itu ya? Saya akan jelaskan aturan-aturan dari pemerintah ya, dari OJK tentunya ya teman-teman, tentang aturan jika teman-teman udah gagal bayar melebihi 90 hari. Ini biasanya disebut sebagai aturan penagihan 90 hari, gitulah pokoknya. Jadi, di aturan OJK itu ada aturan yang membahas soal penagihan dari fintech atau dari aplikasi pinjaman online ya teman-teman. Jadi sebenarnya kualitas debitur atau kualitas nasabah itu ada 4 kualitas ya. Kalau telat 1 bulan itu masih tergolong lancar ya kualitasnya. Terus kalau telat 2 bulan itu tergolong dalam perhatian khusus. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah kurang lancar ya. Yang keempat, jika kalian telatnya itu 4 bulan, kalian tergolong nasabah atau debitur yang kualitasnya diragukan. Yang terakhir, berarti ada 5 teman-teman ya. Sorry. Ada 5 kualitasnya. Itu yang kelima itu tergolong macet. Nah, macet ini kalau kalian udah telat bayar 90 hari lebih atau 3 bulan lebih ya. Walaupun kalian telat 91 hari ya, cuma 1 hari saja dari 90 hari, itu udah tergolong kredit macet teman-teman ya. Nah, aturan OJK itu sendiri yaitu OJK mengatakan bahwa kalau nasabahnya intinya telat bayar setelah 90 hari, pihak fintech atau pinjaman online tidak boleh menagih langsung dari peminjamnya ya. Artinya ya pokoknya nggak boleh nagih setelah 90 hari ini karena ada konsekuensinya sendiri ya, atau ada hukumannya sendiri buat si nasabah itu ya. Jadi hukumannya apa? Bisa dibilang hukumannya ini blacklist lah teman-teman. Jadi sebuah fintech itu tidak boleh menagih kalau nasabahnya udah telat 90 hari, tapi nasabahnya itu akan diberi sanksi yaitu blacklist. Ya. Dampaknya buat nasabah yang di blacklist tidak akan bisa pinjam lagi di fintech manapun ya, aplikasi manapun nggak bisa, kecuali kalau ilegal saya nggak tahu ya, mungkin masih bisa. Terus nggak bisa pinjam di perbankan ya, bank-bank konvensional. Kalau kalian mau pinjam itu nggak bisa kalau udah pernah gagal bayar 90 hari ya. Jadi bisa dianggap lunas ya teman-teman, bisa dianggap lunas dalam kita bicara soal hukum ini ya. Bicara soal hukum itu seperti ya kayak lunas saja, tapi ya pada dasarnya ya masih belum lunas ya. Kalau bicara soal agama kan itu ya masih punya tanggungan, namanya hutang juga hutang ya teman-teman. Terus kalau udah diberi sanksi 90 hari masih ada yang nagih ke rumah teman-teman, ya tunjukkan saja video ini ya. Karena saya share video ini juga berdasarkan data yang ada di internet gitu ya. Dan datanya juga valid teman-teman. Kemudian sebuah aplikasi pinjaman online ya itu boleh melibatkan pihak ketiga untuk menagih ke rumah kalian jika telatnya belum 90 hari ya teman-teman. Kalau telatnya belum 90 hari itu boleh melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiganya ini siapa? Ya debt collector itu tentunya teman-teman. Debt collector itu boleh menagih ke nasabahnya ya, itu sudah ada aturannya, asalkan debt collectornya ini
mematuhi aturan dari pemerintah juga. Jadi debt collector itu juga ada kayak kualifikasinya gitu teman-teman ya. Kalau sesuai aturan pemerintah itu tidak boleh main fisik ya teman-teman kepada peminjam, kepada nasabah ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, sedikit gambaran tentang aturan OJK soal penagihan 90 hari itu. Nah, gimana? Udah paham sampai sini? Kalau masih kurang paham, coba tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan video lagi yang lebih simple dan mudah dipahami ya teman-teman. Dan di sini saya mau tanya, apakah teman-teman yang pernah melakukan gagal bayar di Akulaku, Kredivo, Shopee, EasyCash, Kredit Pintar, dan lain-lain, apakah teman-teman pernah didatangi DC lapangan ya sebelum telat 90 hari itu ya, atau bahkan yang udah lebih dari 3 bulan nggak bayar pinjolnya, apakah masih didatangi DC lapangan? Kalau udah lebih dari 3 bulan atau 90 hari masih didatangi DC lapangan, sebenarnya teman-teman bisa lapor ke OJK. Karena OJK itu melarang nagih nasabahnya setelah 90 hari tadi teman-teman ya, sudah jelas aturannya. Kalau masih datang teman-teman bisa lapor ke OJK. Tapi masalahnya kalau kalian lapor direspon atau tidak, itu kan pertanyaannya ya. Karena sekarang itu apa-apa susah teman-teman ya. Lapor kehilangan ribet, lapor kena tipu juga ribet. Pokoknya serba ribet kalau lapor-lapor itu ya. Ya bisanya cuma pasrah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share di video kali ini tentang aturan dari OJK mengenai gagal bayar 90 hari lebih ya teman-teman. Sekian dulu di video kali ini. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Nanti kalau sempat akan saya bales satu persatu. Karena ada tumpukan komentar ya teman-teman. Gak setiap hari buka handphone. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.